eh apa namanya, teman-teman bisa dengar suara aku nggak? Jelas nggak suaranya? Jelas-jelas. Oke, iya. Teman-teman mungkin kalau misalnya teman-teman bingung ya antara CBDK sama si Ratu itu, coba aku simpulin dengan kesimpulan yang sederhana banget. Lewat yang udah kita bahas dari yang kemarin, yaitu ya kita pakai Excel ya teman. Dari beberapa ini. Oke, di sini aku nggak subjektif, aku benar-benar objektif dari segi fundamental aja gitu kan. Di sini aku nggak tahu nih story-nya kayak gimana nanti gitu kan. Tapi gini, kita lihat dari beberapa aspek, yaitu dari segi perusahaan, prospek, underwriter, sampai ke owner. Yang pertama dari segi perusahaan itu sendiri gitu kan. Kalau CBDK itu properti. Sedangkan kalau Ratu itu oil and gas, atau ini mainnya itu di suatu sektor yang berbeda. CBDK properti, si Ratu di energi. Itu yang harus di notes. Nah, bagi teman-teman yang emang familiar dengan energi, mungkin lebih nyaman masuk aja tuh ke Ratu gitu kan. Kalau misalnya saya sendiri lebih nyaman di properti, kenapa ya? Karena saya udah riset, udah bisa ngerasain di Peak 2 gitu kan. Jadi saya tahu nih gimana properti bisnisnya, gimana revenue itu dihasilkan. Sedangkan kalau minyak dan gas itu saya nggak begitu ini ya, nggak begitu jago gitu kan di situ. Jadi ya bahkan dulu saham Medco pernah di waktu mau akuisisi yang ada di Timur Tengah itu, aku nggak ikut gitu loh. Aku nggak ikut beli saham Medco pada waktu itu gitu. Kenapa? Karena aku nggak paham sama bisnisnya Medco gitu kan. Nah, back again tuh sama profile dari teman-teman itu sendiri. Kalau teman-teman lebih suka CBDK, ya yang mana itu di bidang properti, yang ambil saham CBDK. Kalau misalnya Ratu jago di energi, ya ambil Ratu gitu kan. Nah, kalau misalnya nih dari kedua aspek prospeknya semuanya sama-sama bagus. Properti sekarang PPh pajaknya banyak diringankan dari Pak Prabowo itu sendiri. Coba dicek aja, pemerintah banyak meringankan pajak untuk properti itu sendiri. Lalu yang kedua juga kita bisa lihat ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman main ke PIK 2 di daerah situ itu rame gitu kan. Bahkan developernya itu setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu naikin harganya gitu loh. Kalau misalnya teman-teman lihat nanti, kalau misalnya naik ke Peak 2, datang aja lihat banner. Waktu dulu bannernya harganya 1 bulan kemarin harganya 30 juta. Nggak lama, 1 bulan kemudian dinaikin 45 juta gitu kan. Nah, itu salah satu apa namanya, salah satu bukti bahwa di wilayah PIK 2 itu strategis, lokasinya bagus, dan apa namanya, peminatnya banyak gitu. Dan itu bisa dilihat gitu loh dari ramenya kayak gimana. Nah, kalau minyak dan gas ya mungkin kita lihat ini ya, kayak kemarin aku udah ceritain bahwa pemerintah pengen menggenjot apa namanya, produksi gas itu sendiri, dan ini sejalan dengan target dari pemerintah itu. So I think aku bilangnya good aja gitu loh. Tapi kalau kalau si CBDK itu great, aku bilangnya bagus banget gitu loh. Kenapa? Ya karena itu tadi gitu kan. Karena tadi dia bisa naikin harga dengan seenaknya, karena ya di wilayah yang dia punya sendiri gitu, monopoli. Kalau si CBDK ini, kalau si Ratu kan nggak bisa. Masalah harga dia ngikut ini ya teman-teman, apa, ngikut harga komoditas minyak dunia gitu kan. Dia nggak bisa nge-markup tinggi gitu. Jadi pasti bakal ya segitu-gitu aja gitu loh. Kalau misalnya nih harga minyak dan gasnya itu naik signifikan, baru si Ratu bisa cuan. Nah, biasalah komoditas kan cyclical ya mainnya gitu kan. Kalau dari segi underwriter, aku keduanya no comment lah ya. Si underwriternya LG udah pernah, kalau ngebawain suatu saham pasti bisa beggar. HP juga sama, itu pasti bisa beggar gitu kan. Jadi so ya terserah teman-teman lah. Kalau misalnya masalah underwriter ini nggak ada masalah semuanya. Ini kalau misalnya di angka 1 sampai 10, ini 10 gitu. Ini 10 gitu kan. Grade lah, grade itu 10 gitu kan. Si Ratu juga 10. Dari financial overview-nya, CBDK menurut saya story-nya lebih apa ya, lebih enak gitu ya. Kalau misalnya Ratu itu kan, karena kemarin kan udah tahu ya teman-teman bahwa kalau Ratu itu ini ya, story dari financial overview dari apa namanya, revenue-nya itu, income statement-nya itu nggak begitu, baru baru dicatatkan di tahun 2023 gitu kan. Jadi kayak masih, kayak ya masih baru banget gitu loh.
Dan aku mikirnya karena ini, nah ini di baru dicatatin 2023. Dan kalau misalnya CBDK itu ya kan bagus lah dia CBDK mana ya? CBDK dari tahun 2021 ada story-nya gitu loh. Jadi eh, saya sih mikirnya ya apa namanya si CBDK I think is more ya great better than Ratu gitu kan. Gitu dari segi finansialnya. Terus kita lihat juga nih dari segi valuationnya. Dari segi valuation kemarin kita udah bahas ya. Kalau CBD kan kita pakai namanya valuasi net net asset value gitu kan. Dari net asset dari net asset value-nya si CBDK yang kemarin kita temui bahwa harganya itu sangat murah gitu kan. So ya kita kenapa nggak beli saham CBDK gitu kan. So ini kan kemarin nih aku udah discounting ke 90% bahkan ini ada potensi sampai normal price-nya itu di harga ya jangan sampai 24.000 lah kita ke 7.000 aja udah bersyukur banget gitu kan cuy. Ya, sahamnya under value gitu kan bahkan Stockbit report aja bilang bahwa dia juga sahamnya under value gitu kan market capnya NAV-nya tuh 10 kali lipat dari market cap yang harusnya misalnya kalau apa namanya kalau market cap si siapa ini ya mana ya market capnya. Nah, ini bukan ya. Ya kalau misalnya katakan ayam market cap-nya 2,3 triliun gitu kan. Sedangkan NAV-nya 23 triliun. Jadi kan 10 kali lipatnya. Nah, itu Stockbit juga bilang bahwa market cap-nya itu apa namanya? Ya murah banget lah CBDK. Sedangkan kalau Ratu, kalian tahu kemarin kan kita udah riset bareng-bareng kemarin banget gitu kan. Kita nemuin bahwa PI-nya si Ratu itu di angka 10 di 10,27 sampai 13 kali kalau harganya paling tinggi. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih kompetitornya itu si Ratu itu ya ya tergolong ya udah harganya sama kayak average sektornya gitu loh. Maksudnya kayak ya harga normalnya gitu. So aku simpulin bahwa dari segi valuationnya so-so gitu kan. Tapi ya aku nggak bisa bilang judge bahwa emiten Ratu ini dari segi valuasinya mahal atau enggak tapi ya biasa aja gitu loh harga normalnya lu beli iPhone harga sekarang misalnya iPhone 13 gitu kan harganya misalnya 9 juta ya lu belinya 9 juta gitu. Kalau CBDK misalnya harga iPhone yang ini 10 juta, nah ini didiskon nih, didiskon misalnya katakan 5 juta gitu loh. Jadi ya lu mau pilih yang mana nih? Mau pilih harga barang yang apa namanya? Harga barang yang apa namanya? Sesuai sama nilainya atau pengen beli barang yang nilainya itu lebih besar ketimbang ketimbang value ketimbang harganya gitu kan. Nilai itu value maksudnya ya, teman-teman. Dan dari segi rumor semuanya kalau CBDK kan eh, apa namanya storyline-nya itu dia ini ya pengen dapatnya recurring income. Recurring income itu adalah pendapatan yang bisa berulang tanpa harus ya kayak misalnya jualan kan harus jualan. Kalau recurring income itu ya kita ada hotel gitu kan kita sewakan gitu kan. Jadi story-nya sebenarnya biasa aja gitu loh. Kalau CBDK itu nggak begitu bagus-bagus banget. Tapi kalau Ratu story-nya keren gitu kan. Story-nya keren ini ada Pak PP gitu kan gambarnya 13% divestasi gitu kan terus apa namanya underwriternya HP yang mana dia pernah apa namanya selalu ada kaitannya sama Pak PP gitu kan terus apalagi ya pernah story-nya juga si apa namanya siapa ini Hapsoro sama si Pak PP ini juga pernah proyekan bareng di Petro gitu kan so ya story-nya bagus gitu kan. Terus dari segi owner semuanya bagus lah. Ini owner ini apa namanya? Kalau si siapa? eh, Pak Hapsoro ini kan politikus. Sedangkan kalau si Pak PP ini konglomerat. Ini juga dua-duanya konglomerat gitu kan. So semuanya bagus lah dari segi owner nggak ada yang jelek gitu. So, nah aku ngelihat bahwa saham CBDK sama Ratu dua-duanya sahamnya menarik, bagus untuk diikuti, bisa beli gitu. Aku pasti bakal beli gitu dua-duanya. Nah, gini, di sini aku punya skenario ya teman-teman. Jadi skenario-nya tuh gini, skenario-nya itu allotment-nya itu kayaknya nggak bakal beda jauh gitu loh teman-teman. Nah, allotment-nya nggak bakal beda jauh. Teman-teman kan aku udah ini ya, udah pernah 1,3 juta gitu kan. 1,3 juta aku pernah kirim screenshotan kalau aku itu sebenarnya bukan kelolaan dana dana orang lain tapi kelolaan dana keluarga aku lah maksudnya adik aku gitu kan adekku gitu kan
Jadi adekku mulai investasi juga. Jadi dia ya aku kasih dimodalin 1,3 juta gitu kan. Nah uangnya itu tuh nantinya aku tuh rencananya tuh ya pengennya sih ngambilnya CBDK paling banyak ketimbang Ratu gitu loh. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya satu lotnya CBDK itu kan 406 ribu. Kalau Beggarnya itu 406 ribu gitu. Kalau Ratu misalnya eh, kita dapatnya asumsi satu lot gitu kan. Kalau asumsinya cuma satu lot, Beggarnya cuma 115 ribu gitu loh. So, Beggarnya lebih tinggi mana ya? Lebih tinggi CBDK. Makanya di sini allotment yang bakal aku ikutkan ke IPO itu bakal lebih banyak ke sini gitu loh. Jadi nanti aku bakal ikutnya ini aku ganti dua. Ini aku ganti dua. Jadi ya aku kayaknya bakal lebih banyak ambil ke si CBDK gitu. Mungkin kalau dari dana yang aku bakal kelola nanti yang ini kemungkinannya skenario-nya kurang lebih CBDK pasti bakal lebih banyak gitu loh. Terus kalau Ratu ya mungkin sisanya gitu loh. Ya, jadi seperti itu gitu kan. Apa namanya? Kalau misalnya bingung teman-teman kayak gimana, semuanya bagus. Kalian bisa ikut yang mana aja. Tapi coba kalian lihat juga nih compare compare nih. Nih udah aku buatin gitu kan. Apa namanya comparisonnya kayak gimana. Dan di sini kan harga yang ya paling itu paling menarik tuh si CBDK ya. Kalau misalnya kita cuma dapat satu lot aja satu satu bagernya kan 400 ribu. Sedangkan kalau misalnya Ratu cuma dapat satu lot, bagernya cuma 100 ribu gitu kan. Ya, jadi itu back again ke teman-teman. Teman-teman punya dana berapa gitu kan. Kalau kalau ini aku kan pakai dana yang kecil ya 1,3 jutanya gitu. Aku ada nanti pakai akunku yang cukup yang ada lah gitu kan yang satunya gitu kan. Aku pasti bakal ngebit yang besar gitu di sini. Tapi katanya sih rumornya cuma dapat dikit gitu loh. So kalau dapat dikit ya asumsinya kita nggak usah banyak-banyak lah ngebitnya gitu kan. Ngebitnya mungkin ya 5 lot gitu berapa lot gitu terus 100 juga mungkin misalnya nih kalau kalau ini 5 lot ya misalnya 5 lot misalnya terus kalau Ratu ini ya kita sama denganin lah di angka misalnya kita pengen ngebit 2 jutaan itu berapa misalnya dari 2 juta ke sini ya berarti kan 20 lot ya. Nah, kurang lebih ya butuh dana kira kurang lebih ya 5 juta gitu. 5 juta ya aku pikir Ratu CBD kan nggak bakal dapat banyak juga soalnya kan ya dari allotment saham yang diterbitin juga cuma dikit CBDK 10%, Ratu 7%, 13%-nya divestasi udah ada acor bayar gitu loh. Jadi ya pasti bakal dikit lah allotmentnya tapi ya kita retail enak lah. Uang uang kecil itu harusnya bisa diuntungkan gitu loh. Uang kecil yang di bawah 10 juta itu lebih nyaman gitu. Kalau misalnya di atas 10 juta kayaknya eh, ya apa namanya nggak begitu dapat banyak deh gitu. Tapi kita lihat nanti lah kayak gimana kita ikutin lah story-nya dan di tahun 2025 kan banyak nih Papa Universe Pak PP itu bakal nerbitin saham-saham baru lagi gitu kan. Kalau Pak PP main ya kan sahamnya pasti bagus-bagus gitu kan. Jadi ya kita ikutin aja lah story-nya kayak gimana. eh, apa namanya ke depan. Nah, gitu aja sih. Jadi sharingnya, eh, kesimpulannya apa? CBDK sama Ratu dua-duanya bagus. Kalau misalnya dari segi fundamental, menurut saya, pandangan saya CBDK itu lebih bagus ketimbang Ratu. Tapi dari segi story-nya, lebih nyaman mainnya di Ratu gitu loh. Ratu bisa bisa multi bagger lah kayaknya. Tapi kalau CBDK aku kurang yakin lah. Tapi ya kita lihat aja kayak gimana. Seharusnya bagger bisa lah kedua-duanya harusnya ya tapi nggak tahu nggak bakal bisa janjiin disclaimer on ya teman-teman. Keputusan beli atau jual itu ada di teman-teman rugi atau untung kan teman-teman yang nanggung gitu kan untung kalian juga nggak bakal kasih ke saya gitu kan rugi juga saya nggak bakal nanggung gitu kan so ya di sini cuma sharing aja. Nah teman-teman kalau misalnya mau tanya mau mau ada masukan silahkan disampaikan aja. Ya teman-teman ini apa namanya usahain lah ikut lah ya IPO-nya ini saham kedua sahamnya bagus kok jadi
ya jangan disia-siain lah, mumpung ada saham bagus, konglomerat lagi pengen bagi duit bahasanya gitu kan, kita ikut lah gitu loh, jangan sampai ketinggalan. Jarang-jarang lah kita dapat saham-saham kayak gini. Dulu di tahun 2022 2023 ada cuan, ada DMR gitu kan, dari harga 100 ke 1000-an 10 kali gitu kan, ya mungkin Ratu the next one, atau CBDK the next one, atau apa gitu kan, kita ikutin aja story-nya gitu kan. Tapi yang pasti keduanya ini pasti, ya pasti untung lah kalian kalau beli. Aku alokasi IPO rata 20%, jadi mungkin dapat penyataan lebih banyak daripada CBDK dong. Eh 20% kan, 20% itu apa ya kan, tadi ya 7% itu saham yang diterbitkan, 13%-nya itu divestasi gitu kan dari Raja. Jadi bayangannya itu kalian harus bayangin gini, itu 13%-nya apakah langsung dibuang ke pasar atau kayak atau kemana gitu kan. So aku pikirnya dia nggak bakal buang ke pasar sih, itu pasti udah ada standing buyer-nya yang udah duluan nadangin, oh ya lu daripada beli ke pasar gua aja yang beli gitu. Nah aku pikir 13%-nya itu udah ada standing buyer kalau asumsiku gitu loh. Kemarin kan banyak tuh rumornya Pak PP gitu kan. So aku yakin sih itu 13%-nya itu Pak PP. Kenapa ya? Karena ya pertama kan Pak PP itu suka kerjasama sama broker HP. Terus yang kedua Pak PP juga deket nih sama Pak Hapsoro, pernah proyekan bareng di Petro gitu kan. Nah, ya kalau misalnya apa? Kalau misalnya risikonya pasti ada risiko ya. Ternyata 13%-nya bukan Pak PP gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Saya apa namanya, aku nggak bakal ini ya, nggak bakal nggak bakal maksudnya nggak bakal ini ya, nggak bakal ragu, nggak bakal takut gitu loh. Kenapa? Karena dari segi underwriternya kan ini HP gitu kan. Underwriter HP itu ya bagus lah dia, kalau misalnya nge-IPO-in saham kemarin kan kita udah lihat nih track recordnya kayak gimana, HP 6 kali arah gitu kan. Nah kalau misalnya 6 kali arah itu gila banget gitu kan. So coba nih ya teman-teman kita, apa namanya, bentar ya, aku coba, kalian ada di browser, bentar ya aku browsernya takut. Nah kita coba nih teman-teman lihat di sini. Nah ini, kalkulator arah. Nah, teman-teman bisa klik aja kalkulator arah gitu kan. Nah, teman-teman diklik nih harga belinya, misalnya nih harga beli si CBDK kan 4060 ya. 4000 4060 gitu kan. Kalau ya kita ini kalkulator kok beli kan arah RB nih 4060 gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, kalau misalnya dia arah terus gitu kan, ya lumayan nih. Di arah yang pertama 25%, arah yang kedua 19%. Nah, kalau si apa namanya, si si Ratu itu 1150 gitu. 1150 gitu. Nah, kalau 1950 itu arahnya kan 35% terus nih. Ini 25% terus. Nah, kalau misalnya 6 kali arah gitu kan. 6 kali arah. Nah, itu bayangin 6 kali arah kan, ini samping grafiknya sayangnya cuma sampai mentok segini gitu kan. Coba kita langsung ke 1800 ya. 1800 gitu kan. Nah, 1800 ini kan baru 4 kali ya. Kalau yang ke 2800, 2810 gitu kan. Ini arah sampai ya setidaknya bisa lah sampai 3500 sampai atau 4000-an gitu loh. Kalau si ini ya, si si Ratu ya kita lihatlah, nggak tahu ya, aku nggak mau bilang deh, nggak mau bilang masalah bisa arah berapa kali, nanti nanti kasihan, apa namanya, eh, si temanku itu ditanyain terus nanti, tapi kita bisa tahu lah intinya perusahaannya bagus gitu kan. Kalau misalnya nih Prajogonya nggak jadi masuk, itu ada HP. HP itu track recordnya bagus gitu. Kemarin Das itu berapa ya, lembar sahamnya, aku nggak ngikutin Das soalnya. Stockbit. Aku coba lihat ya, Stockbit. Ya, barangkali ada yang pengen tanyain juga bebas ya.
Soalnya kalau nanya masa profile, ah, si Das juga kan masyarakatnya 15% tuh. Das 15% masyarakatnya. Dia bisa ngarahin sampai 20 kali gitu loh. 20 kali, 6 kali gitu kan. So ya harusnya ya bisa gitu. Harusnya bisa gitu kan si Ratu diarahin gitu loh. Minimal 4 kali lah bisa gitu loh. 4 kali kan udah beger tuh. Udah lumayan. Ada apa lagi ya? Selain Das, ada Cuan kan. Kalau Cuan mah jelas ya. Pak PP kan behind that. Tapi kan Pak PP, ya kalau Cuan, masyarakatnya juga 15% Cuan. Ya, ini 20% lah ya. Mungkin bayangannya agak lebih banyak ya. Kapan bahas HGII? Aku masih belum ini ya, belum melihat. Cuman tadi aku baca prospektusnya, kayaknya story-nya aku matiin dulu deh.